Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fuska Fatia Mulyani, berNIM 202020532222. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisa data kuantitatif bagian 2. Modul ini berisi materi tentang metode dan teknik serta instrumen pendukung untuk melaksanakan penelitian. Mahasiswa memahami metode penelitian, instrumen, dan teknik yang tepat untuk suatu jenis penelitian dengan analisa data kuantitatif. Analisa data kuantitatif. Dalam melakukan penelitian kuantitatif, kita seringkali mengalami kesulitan tentang metode statistika apa yang akan kita gunakan. Untuk itu, dalam hal ini akan diuraikan dengan mengenai metode statistika yang umum digunakan untuk penelitian dan bagaimana menginterpretasikannya. Secara umum, analisa data yang dapat digambarkan sebagai berikut. Yang pertama ada gambar 1, tahapan analisis data seperti gambar di bawah. Lalu distribusi frekuensi. Bila kita mengumpulkan sejumlah data yang cukup besar dan belum dikelompokkan, maka kita tentunya akan mengalami kesulitan dalam mengambil kesimpulan dari informasi yang ada. Untuk itu, maka data yang tersebut perlu dikelompokkan ke dalam suatu distribusi frekuensi untuk memberikan gambaran yang lebih jelas. Distribusi frekuensi merupakan suatu distribusi atau tabel frekuensi yang mengelompokkan data yang belum terkelompokkan atau group ke dalam beberapa kelas, sehingga menjadi data yang terkelompokkan atau grup data. Distribusi frekuensi biasanya digunakan untuk memberikan informasi yang menggambarkan keseluruhan sampel atau populasi yang diteliti. Berdasarkan dari sifat datanya, distribusi frekuensi diklasifikasikan menjadi 2 kategorial. Yang numerik, jika pengelompokan klasifikasi frekuensinya didasarkan pada keterangan yang bersifat kualitatif, seperti jenis kelamin, tingkat pendidikan, dan lain sebagainya, maka disebut dengan distribusi frekuensi kategorikal. Misalnya pada tabel 1 berikut ini merupakan distribusi frekuensi berdasarkan gender atau jenis kelamin yang ikut kursus komputer. Di sini tabel 1 distribusi frekuensi berdasarkan jenis kelamin peserta kursus jumlah kursus komputer. Jenis kelamin pria, jumlah peserta ada 20, wanita 35, jumlah menjadi 55. Cross tabulation dan korelasi. Cross tabulation adalah sebuah teknik visual yang memungkinkan peneliti menguji relasi antar variabel. Cross tabulation ini juga berfungsi untuk memberikan gambaran tentang data yang dikumpulkan selama penelitian. Untuk menerangkan secara umum mengenai populasi yang diteliti, biasanya digunakan statistik inferensial atau inferential statistik. Korelasi merupakan suatu metode yang menggambarkan hubungan antara suatu variabel dengan variabel lainnya. Korelasi bertujuan untuk mengukur kekuatan hubungan asosiasi linear di antara 2 variabel. Sebagai contoh, kita ingin melihat bagaimana hubungan antara lamanya waktu belajar dengan nilai ujian yang didapatkan. Korelasi ini tidak menunjukkan hubungan sebab akibat. Korelasi yang bernilai positif, negatif, dan 0 atau tidak ada hubungan. Korelasi biasanya diukur dengan suatu coefficient atau R yang mengidentifikasikan seberapa banyak relasi antar 2 variabel. Daerah nilai yang mungkin adalah plus 1 sampai min 1, di mana plus 1 menyatakan hubungan positif yang sangat erat, sedangkan negatif 1 menyatakan hubungan negatif yang erat. Regresi. Analisis regresi digunakan apabila kita ingin memprediksi hasil penelitian kita dengan menggunakan 2 variabel atau lebih. Analisis regresi merupakan proses pembuatan fungsi atau model matematis yang dapat digunakan untuk memprediksi atau menentukan satu variabel dari variabel lainnya. Analisis regresi sederhana B-fed linear regression biasanya melibatkan 2 variabel, yaitu variabel terikat
atau dependent variable yang merupakan variabel yang akan diprediksi dalam kurung Y, serta variabel bebas atau exploratory variable atau independent variable merupakan variabel yang tidak dapat dimanipulasi. Persamaan garis regresi sederhana bisa dirumuskan dengan formula sebagai berikut, di mana B0 sama dengan interpret sample, B1 sama dengan slope sample, dan Y sama dengan B0 plus B1 XY. Keduanya dicari dengan analisis kuadrat terkecil atau least square analysis, yang merupakan suatu proses di mana model regresi dicari yang menghasilkan jumlah error kuadrat terkecil. Selain mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih, analisis regresi juga menunjukkan arah hubungan antara variabel dependent dengan variabel independent. Contoh regresi sederhana berusaha memperkirakan nilai ujian dengan lamanya waktu belajar. Analisis regresi berganda. Analisis regresi berganda atau multiple regression model merupakan analisis regresi yang mengkaji hubungan nonlinear dan model regresi dengan lebih cepat dari satu variabel bebas, atau analisis regresi dengan dua atau lebih variabel bebas, atau dengan sedikitnya satu prediktor nonlinear. Model regresi berganda probabilistik dapat dirumuskan dengan formula sebagai berikut. Y sama dengan B0 plus B1x1 plus B2x2 plus B3x3 plus D titik plus BKXK, di mana K banyaknya variabel bebas, B0 konstanta regresi, BI koefisiensi regresi parsial untuk variabel independen 1, menunjukkan bertambahnya Y apabila variabel independen 1 meningkat 1 unit dan variabel independen lainnya tidak berubah. X2 dapat berubah X1 pangkat 2 atau suku nonlinear dari X1. Analisis regresi berganda ini didasarkan pada model probabilistik yang terdiri dari komponen deterministik dan kesalahan random. Model-model regresi. Analisis regresi berganda ini berdasarkan pada model probabilistik yang terdiri dari komponen deterministik dan kesalahan random. Adapun model-model regresinya adalah sebagai berikut. A. Model deterministik Y sama dengan B0 plus B1X. B. Model probabilistik Y sama dengan BO plus B1X plus 3, di mana BO interven populasi, B1 kemiringan slope populasi. Uji T atau tes, t-test. Analisis t-test digunakan apabila kita ingin mengevaluasi perbedaan antara efek. Analisa T strip test. Uji T biasanya digunakan untuk membandingkan dua kelompok dengan menggunakan mean kelompok sebagai dasar perbandingan. Uji T akan mengidentifikasikan apakah perbedaan antara dua kelompok tersebut signifikan secara statistik atau tidak. Contohnya, jika diambil tinggi badan mahasiswa Fasilkom yang terbagi atas 10 orang mahasiswa putri dan 10 orang mahasiswa putra, maka variasi tinggi pada mahasiswa putri dan putra harus dianggap sama. Contoh, odometer merupakan alat ukur untuk mengukur mil pada mobil. Seberapa besar tingkat kebenaran pengukuran dengan menggunakan 12 mobil yang melaju sejauh 10 mil yang diikuti dengan jarak mil. Selanjutnya, maka didapatkan angka odometer sebagai berikut. 9.8, 10.1, 10.3, 10.2, 9.9, 10.4, 10.0, 9.0, 10.3, 10.1, 10.2. Dengan menggunakan signifikan 0.01, tentukan berapa besar odometer yang bisa dipercaya dan ditentukan hipotesisnya. Nah, jawab hipotesis statistiknya ada sebagai gambar berikut ini. Lalu perhitungannya. Lalu kesimpulan yang bisa diambil adalah menolak H0 karena T dihitung lebih besar daripada nilai T table dalam kurung 1.67 lebih besar dari 3.106. Ini berarti jarak mil
yang dihitung oleh odometer tidak signifikan atau berbeda nyata dengan jarak mil yang dihitung oleh mesin penghitung jarak yang ada pada mobil. Uji F atau V-test dan uji Z atau Z-test. Uji F berguna menguji apakah populasi tempat stempel diambil memiliki korelasi nol atau adanya relasi yang signifikan antara variabel independen dengan variabel dependen. Uji Z merupakan salah satu bentuk dari uji kenormalan dengan besar sampel lebih dari 30 titik. Kita bisa mengetahui atau menghitung estimasi standar deviasi dari populasi dengan melihat rata-rata sampelnya. Berikut ini merupakan perhitungan statistik uji Z. Z sama dengan X plus min M per S sama dengan sampel min, population, dan min garis bawah population dan estimative. Analisis validitas dan analisis reliabilitas. Analisis validitas. Untuk melakukan analisis validitas dapat digunakan metode present product moment dengan syarat sampel yang diambil bersifat normal kurang lebih 30, sedangkan bila sampel yang diambil lebih kecil lebih dari 30 maka dapat digunakan metode Spearman-Rank Correlation. Analisis reliabilitas. Untuk melakukan analisis reliabilitas dapat digunakan metode Cronbach's alpha. Jika koefisien yang didapat lebih besar 0,60 maka instrumen penelitian tersebut reliable. Cara memilih analisis data kuantitatif. Gambar 2 berikut ini merupakan bagian yang dapat membantu kita dalam memilih analisis yang dapat digunakan untuk pengelolaan data secara kuantitatif. Di sini ada gambarnya. Dan di bawahnya ada gambar 2 analisis pemilihan pengolahan data. Bahan diskusi dan tugas. Cari cara analisis validitas dan realitas berdasarkan metode Spearman-Rank Correlation dan metode Cronbach's alpha. Gunakan contoh-contoh data yang memadai dari jawaban Anda. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.